Mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Kami di sini ingin menjelaskan tentang mengenai pertanyaan tentang kegiatan diskusi. Lanjut. Yang pertama, pertanyaannya adalah jelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ya, Yang silakan pertama dibacakan. ada teori Mekah, terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Yang kedua ada teori Gujarat, berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Yang ketiga ada teori Persia, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Yang keempat ada teori Cina, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, jelaskan 5 cara Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama ada perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Premnya siapa? Terus Yang kedua ada perkawinan. Sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam. Yang ketiga ada pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam dari beberapa wilayah Nusantara. Yang keempat ada hubungan sosial. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Yang terakhir ada kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat, digunakan sebagai sarana dakwah. ya. Gimana? Yang ketiga, sebutkan 9 kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Powernya ditambahin, volumenya biar kedengeran. Yang kedua ada kerajaan Aceh, yang ketiga kerajaan Demak, yang keempat kerajaan Aiko suaranya ditambah. Panjang 1568 sampai 1586. Yang kelima, kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 9 Masehi. Yang keenam, kerajaan Banjar. Yang ketujuh, Goa Palo. Yang kedelapan, kerajaan Ternate. Yang kesembilan ada kerajaan Tidore. Yang keempat ada sebutkan raja-raja Islam di Nusantara. Dari kerajaan Samudra Pasai, rajanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Aceh, rajanya Al-Muhayyad Shah. Kerajaan Demak, rajanya Raden Patah. Kerajaan Panjang, rajanya Jakatingkir. Kerajaan Mataram Islam, rajanya Sultan Agung Hayangkarakusuma. Kerajaan Banjar, Sultan Sundaya atau Raden Samudra. Kerajaan Gowatalo, Sultan Alauddin. Kerajaan Ternate, Gapi Baguna atau Sultan Mahrum. Kerajaan Tidore, Saya Hadati atau Muhammad Nakal. Ya sudah. Oke, tepuk tangannya dong. Ya, terima kasih. Ya, biar gantian kelompok lain silakan. Terima kasih. Pamitan dulu dong. Sekian yang dapat kami jawab. Mohon maaf jika ada Halo, kata yang kurang. duduk dulu, kameramen kelihatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya kencang biar bagus. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 1. Menjelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. 2. Menjelaskan 5 caranya Islam masuk di Nusantara. 3. Menyebutkan 9 kerajaan Islam di Nusantara. Dan 4. Menyebutkan raja-raja Islam di Nusantara. Jawaban nomor 1 yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad ke-7 Masehi.
Kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 H atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang disebut Iran. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina. Nomor 2. Nomor 2, perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Nomor 3. 1. Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Aceh. 3. Kerajaan Demak. 4. Kerajaan Pajang 1568 sampai 1586. Kerajaan Mataram Islam abad 17 sampai 19. Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate, dan yang terakhir Kerajaan Tidore. Iya, apa? Iya, nomor 4. Nomor 4. 1. Sultan Malik Al-Saleh. 2. Sultan Malik Hayat Syah. 3. Raden Patah. 4. Jaka Tingkir atau Sultan. 5. Sultan Wijaya atau Senapati Inggalaga Sayyidin Panatagama. 6. Sultan Suryan Syah atau Raden Saputra. 7. Sultan Hasanuddin. 8. Sultan Marhum atau Gapi Baguna. Dan 9. Syahadati alias Muhammad Nagal. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya atau kurangnya mohon maaf. Selebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liatin ke bawah. Nah, awas masih liatin kabel. Jangan mundurkan joknya, mundurkan bangkunya, baru liatin kabel bawah. Hati-hati. Yuk, kamu yang barusan tadi duduk, gantian yang kelompok selanjutnya. Ya. Di sono. Lanjut, ayo. Bilal. Ayo belajar biar merasakan pernah. Yang penting kamu punya fotonya, gambarnya. Ya itu. Kamu jangan suka apa nggak mau dulu. Yang lain pada berebut pengen nambah, yang udah ngerasain tadi pengen fokus lagi. Hati-hati kabelnya. Yuk pasang itunya. Yuk pasang. Headphone-nya pasang. Ya, nggak usah pegang meja ya, bunyi nanti. Ya. Udah siap, yuk harus. Oke, siap main? Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. 1. Menjelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. 2. Menjelaskan 5 caranya Islam masuk di Nusantara. 3. Menyebutkan 9 kerajaan Islam di Nusantara. 4. Menyebutkan raja-raja Islam di Nusantara. 1. Teori Mekah. Proses masuknya Islam ke Indonesia langsung adalah Arab terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad 7 Masehi. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia di Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Irak. Teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. 2. Perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Perkawinan. Sebagai perdagangan Islam tersebut
ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Pendidikan para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Hubungan sosial para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pada dalam majalin hubungan sosial dengan masyarakat. Kesenian dan kebudayaan Hindu Buddha telah mengakar kuat di tangan-tangan masyarakat. 3. Kerjasama Samudra Pasal, Kejadian Aceh, Kerajaan Dama, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gua Talo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. 4. Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Ali Muhayyad Syah, Raden Patah, Jaka Tingkir, Sutawijaya, Senopati ing Talaga Gaidi, Sultan Suryansah, Sultan Hasanuddin, Sultan Marhum Sayyadati Alas Muhammad Naid. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Oke, tepuk tangan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung soalnya Pak. Ya. 1. Jelaskan 4 teori yang merupakan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Jawabannya A. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. B. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat. C. Persia menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau sekarang atau Iran abad ke-12. D. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia. Ruangan marching band. Kamu nggak tahu peraturannya tadi. Duduk dengan tertib. Duduk dengan tertib. Gak ada yang kemana-mana, duduk. Kamu masuk kamera soalnya di sini juga kelihatan. Itu ada CCTV di atas ke ruangan kepala sekolah. A. Duduk. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16. B. Perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut adanya menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. C. Pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. D. Hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. E. Kesenian. Para penyebar Islam mengembangkan seni. Cabang-cabang seni yang dikembangkan diantaranya adalah seni pahat, ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Cukup. Lanjut nomor 3 dan 4-nya digabung aja. Langsung baca semuanya. Dibagi 2 aja ya. Kalau baca semuanya aja nomor 4, 3, 4. Sebutkan 9 kerajaan Islam di Nusantara. 1. Kerajaan Samudra Pasai. 2. Kerajaan Aceh. 3. Kerajaan Demak. 4. Kerajaan Pajang. 5. Kerajaan Mataram Islam. 6. Kerajaan Banjar. 7. Kerajaan Gua Talo. 8. Kerajaan Ternate. 9. Kerajaan Tidore. Nomor 4. Nomor 4. Sebutkan raja-raja Islam di Nusantara. A. Dazai Sultan Malik Al-Saleh. B. Aceh
Sultan Ali Muhayyad Syah. C. Demak Raden Fatah. D. Pajang Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. E. Mataram Islam Sutawijaya. F. Banjar Sultan Suriwansyah atau Raden Samudra. G. Goa Tala Sultan Alauddin. H. Ternate Gapibaguna atau Sultan Marhum. I. Tidare Syah Hadati alias M. Naka. Oke, terima kasih sudah. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan disuti.